Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pertemuan 13, kelas C, Universitas Negeri Jakarta, ingin mempresentasikan tentang ideal komunikasi dan tanggung jawab sosial. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Rinaldi Arkan Agustin, yang kedua ada Davi Yildani Rahmawati Dianti, yang ketiga ada saya sendiri, Manuasia Fatihah Wahyudiani, yang keempat ada Sadam Al-Faridi, dan yang terakhir ada Muhammad Raihan Faturrahman. Saya akan menjelaskan tentang the ledger of communication. Menurut perspektif Jack Westlacan tentang bahasa, bahwa ia tidak terbukti dengan sendirinya. Tidak semua dapat dikatakan dalam wacana saja. Dan oleh karena itu, meskipun komunikasi manusia mungkin ia sendiri tidak pernah sepenuhnya dijamin pasti atau sepenuhnya stabil. Ketidakpastian ini diungkapkan oleh psikoanalisis membantu memperdalam pemahaman. Ini udah ulang. Mending langsung ada ulang. Ada kasihan kan gitu. Bahasa adalah sistem yang terorganisir secara budaya yang harus dipelajari dari orang tua dan dalam keluarga untuk memperoleh masuk ke dalam lingkungan sosial. Maka menggunakannya tidak pernah langsung tanpa konsekuensi. Pengalaman memasuki kehidupan sosial dapat menyebabkan penderitaan emosional yang signifikan. Setidaknya bagi sebagian orang. Karena apa yang diinginkan atau dituntut oleh budaya terkadang bertentangan dengan apa yang diinginkan atau dipikirkan orang tersebut. Bahkan, mungkin bertentangan dengan siapapun yang diyakini oleh orang tersebut. Bahasa sangat penting bagi kehidupan psikis pribadi, tidak hanya sebagai media untuk berekspresi, tetapi juga sistem representasi yang mengungkapkan subjek dalam penggunaannya. Dalam setting klinis psikoanalisis, fungsi komunikatif, struktural, dan metakomunikatif bahasa bersama-sama memainkan peran kunci, diterima baik secara teori maupun dalam praktik, bahwa penguasaan bahasa atau proses belajar berbicara dengan orang lain, diajak berbicara, dan dibicarakan oleh orang lain. Seseorang menyerap seluruh sistem bahasa. Kursus psikoanalisis, misalnya, mengungkapkan mimpi orang tua yang gagal ketika mimpi itu terulang kembali pada ucapan anak yang bahkan di masa dewasa menderita beban untuk memenuhi keinginan itu, seolah-olah itu miliknya sendiri. Misalnya, pilihan karir seseorang. Dalam kasus tersebut, dan juga kasus lainnya, salah satu tujuan psikoanalisis adalah membantu pasien mendengarkan bagaimana berbicara, yaitu bagaimana mengungkapkan bahasa untuk berkomunikasi. Tantangan bagi pasien dan juga psikoanalisis adalah mendengarkan sistem keyakinan, prinsip, dan nilai yang menyusun hubungan pasien dengan orang lain, dan membentuk tindakan, persepsi, dan nilai yang menyusun hubungan pasien dengan orang lain, dan membentuk tindakan, persepsi diri, dan pola komunikasinya. Pada taruhan komunikasi atau keyakinan dalam analisis karena pengobatan melekat pada percakapan yang diinginkan, klien harus tunduk pada dirinya sendiri, harus sampai pada terapinya sendiri, harus menyerah untuk berbicara dengan bebas di hadapan analisis dan harus membayarnya juga, dengan resiko menyerahkan uang, serta bagian dari kehidupan, sejarah emosional yang melekat pada diri seseorang. Namun demikian, kerugian yang harus ditanggung dalam perawatan psikoanalitik dibalas dengan janji akan sesuatu yang diperoleh bukan penyembuhan itu sendiri, tetapi kesempatan untuk sembuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya,
Oke, di sini saya ingin membahas tentang the band of language and law of communication. Secara ontologis, kita berada di hadapan bahasa, hadir dan dihadirkan kepadanya, sebagaimana seseorang dapat dikatakan berada di hadapan hukum. Perbedaan antara interioritas dan eksterioritas komunikasi atau komunikasi internal dan eksternal dari perspektif pemahaman umum serta teori komunikasi modern dalam komunikasi dapat didefinisikan sebagai apa yang mencakup fenomena kontak, interaksi, dan afinitas praktek, pertukaran atau transmisi informasi dan pengetahuan dengan cara berbicara, menulis, dan sebagainya. Dan tujuan pembelajaran, informasi, pemahaman bersama, dan transdensi pribadi. Perbedaan antara ilmu bahasa dan komunikasi menegaskan temuan filosofis. Agamben menyebutkan pertama, seperti yang kita lihat di bab sebelumnya, teori psikoanalitik menawarkan perspektif tentang bagaimana seseorang tunduk pada aturan bahasa. Menurut tradisi ini, pemerolehan bahasa untuk tujuan berkomunikasi mengharuskan orang tersebut mengambil tempat sebagai penanda jamak universal. Namun, untuk mengambil tempat penanda ini, pemisahan pertama-tama harus diperkenalkan pengalaman yang hidup dan membingungkan dari tubuhnya. Tetapi mereka melakukan dengan buruk karena tidak semua dapat diungkapkan dalam bahasa. Oleh karena itu, aturan bahasa harus menarik pada subjek yang mewakilinya untuk penanda lain. Seperti yang dikatakan Lacan, dalam janji dan potensi lebih banyak kata dan mungkin komunikasi yang akan lebih efektif. Ada dampak emosional yang mungkin timbul dari pemisahan diri dalam tahap perkembangan belajar, berbicara bahasa dan dibicarakan di dalam olehnya. Meskipun demikian, signifikansi kapasitas seseorang untuk memahami citra tubuhnya sebagai berbeda dari orang lain dan mendengar dirinya disebut dalam panggilan bahasa, itu adalah bahwa orang tersebut mengakui dirinya sebagai terikat pada ekspresi. Konversi perseptif dari kehidupannya, yaitu diwujudkan komunitas komunikasi. Dalam penelitian ini, interaksi simbolik terutama dalam fase sosiologis klasiknya mengajarkan bahwa agar orang membayangkan dirinya sebagai dia atau saya, yaitu agar orang tersebut menyesuaikan bahasa dan menghuni domain semiotik dunia kehidupan masyarakat. Orang tersebut harus mampu menggambarkan dirinya tidak hanya sebagai sesuatu yang berbeda, tetapi juga berdampingan dengan orang lain. Dalam hal itu, Agamben membantu kita memahami mengapa konsekuensi terhadap kehidupan yang dilarang oleh terhadap bahasa yang disebutnya biopolitik, di mana keberadaan dan bahasa atau dengan kata lain, kehidupan dan hukum itu akan terjalin dengan cara pengelolaan dan pengetahuan yang satu melalui kekuasaan atau kekuatan dari pihak lain. Dan bahasa mendefinisikan manusia suatu kondisi ontologis yang membuktikan bahwa seseorang tidak dapat berkomunikasi dan pengabaian terhadapnya mengharuskan manusia untuk bertanggung jawab atas kondisi kita bersama. Maka konsekuensi dari keharusan dalam bahasa adalah pemaparan terhadap komunikasi. Paparan juga membutuhkan setidaknya beberapa tingkat perlindungan yang berkenan dengan komunikasi manusia. Kita bahkan mungkin melangkah lebih jauh, seperti yang saya lakukan di bab berikutnya, untuk mengatakan bahwa komunikasi membutuhkan dan sebenarnya merupakan bentuk sebuah imunisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Of communication and as immunization. Sejauh keberadaan manusia didefinisikan di dalam dan dengan bersama-sama dengan makhluk lain termasuk manusia lain. Yang seperti telah dibahas sebelumnya,
harus ada komunitas. Ini karena, seperti yang diutarakan Esposito, komunitas bukanlah substansi atau sebuah atribut. Seperti bahasa, ia kurang seperti totalitas dan konkret dan kaku, dan lebih seperti ambang batas. Kesatuan sosial yang diartikulasikan yang sebagai yang kita bagi. Karena memisahkan setiap pribadi manusia dari batas identitasnya dengan mengekspos satu sama lain. Komunitas bukanlah sesuatu, kata Esposito, melainkan bukan apa-apa. Non-entitas yang meskipun bukan itu tidak dapat diisi atau dimasukkan ke dalam kategori suatu. Komunitas bukanlah entitas, bukan pula subjek kolektif, bukan totalitas subjek, melainkan relasi yang menjadikan mereka bukan lagi subjek individual, karena menutup identitas mereka dengan sebuah garis yang melintasinya. Konsekuensinya, dua dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari yang pertama adalah bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat dengan mengatasi kurangnya perlindungan dalam keadaan massa yang tidak berdefinisiasi sebenarnya dapat mengancam komunitasnya. Anggota dapat menciptakan batas-batas identitas di seluruh dunia. Tindakan membelah dunia atau mengamankan wilayah berdaulat dan membangun kemandirian kelompok. Proses yudisiris politik dari apa yang disebut membangun bangsa dan komunitas kebebasan individu maupun kolektif dapat dikarenakan pada menyempit dan dibatasi. Sebagai tanggapan terhadap ancaman komunitas yang tidak terdefinisiasi dan dengan demikian tidak terlindungi. Ketidakmungkinan untuk mewujudkannya, politik modern seperti yang dibaca Esposito dengan seksama. Mengembangkan dan apa yang dia sebutkan. Secara filosofis, paradigma ini adalah dipandu oleh teori dan praktik imunisasi untuk memanfaatkan potensi ancaman terhadap sistem tubuh untuk melindunginya. Yang terpenting, imunisasi tidak berarti bahwa ancaman sistem diserap kemudian dikeluarkan, dan dengan demikian diberantas. Sebaliknya, itu berarti bahwa ancaman disimpan dan terkandung dalam sistem tubuh, menjadi bagian darinya, internal dan vital bagi fungsi sistem yang sehat. Seperti yang dijelaskan Esposito tentang poin ini. Mekanisme kekebalan mengandalkan adanya penyakit yang dimaksudkan untuk menghadapi tidak hanya dalam arti penyakit membuatnya perlu, tetapi juga dalam istilah yang lebih ketat, bahwa mekanisme kekebalan berfungsi secara tepat melalui penggunaan apa yang ditentangnya. Berdasarkan alur pemikiran ini, kita dapat mendefinisikan komunikasi sebagai kontak, dan dengan demikian mengekspos penularan satu sama lain. Hubungan nama untuk ambang batas antara diri sendiri dan orang lain. Hubungan yang memisahkan seseorang dari diri sendiri sehingga mengubahnya dan membukanya untuk orang lain. Mempertahankan dirinya sebagai pembuka satu untuk orang lain yang membutuhkan serta menyediakan sarana, media, atau saluran untuk mengatasi sebagai transfer atau pemberian dan afinitas. Dalam model modern ini, tujuan komunikasi khususnya perjalanan untuk menaklukkan pemisahan ruang dan waktu melalui transportasi, kontak, dan interaksi. Dicirikan sebagai kejelasan transmisi, penentuan makna dan saling pengertian dari proses teoritis modern. Komunikasi biasanya didekat tidak hanya dengan masalah dan kemungkinan hasil, tetapi juga sebagai tujuan dan solusi. Konsep munus secara signifikan memperluas rasa komunikasi dan afinitas transfer dengan menarik perhatian. Kita tidak hanya pada masalah yang ditanggapi oleh komunikasi, tetapi juga, dan yang paling penting,
masalah yang sebenarnya ditimbulkan Munus, menunjukkan kepada kita bahwa identitas tidak benar-benar dipisah sejak awal, karena mereka sudah dihubungkan oleh kekurangannya yang sama. 3 indera komunikasi dan sebagai imunisasi, jika yang sebelumnya benar, maka masuk akal untuk menyatakan bahwa komunikasi membutuhkan atau lebih tepatnya mengandung alasan untuk perlindungan identitas. Komunikasi meresmikan perlunya perlindungan dan pengotor identitas. Relasi being in common. Relasi yang mengubah individu dengan memisahkan mereka dari diri mereka sendiri dalam menempatkan mereka ke kontak, dan dengan demikian memaparkan mereka pada penularan identitas satu sama lain. Sebagaimana nama ambang batas relasi antara diri sendiri dan orang lain, individu dan komunitas tidak hanya komunikasi yang menuntut praktik, kesabaran, interaksi, dialog, transfer, dan berbagai yang ditunjukkan untuk tujuan yang dimaksudkan dari kejelasan, pemahaman, kesepakatan, dan afinitas. Dengan demikian, menimbulkan ancaman komunikasi, ancaman potensi, ketidakpastian makna, informasi, ialah, dan menipuan, kebingungan, dan kesalahpahaman, perselisihan antar pribadi maupun antar kelompok. Komunikasi sebagai ancaman dapat dipahami secara luas sebagai konsekuensinya dari keterbukaan manusia satu sama lain, serta pengabaian mereka terhadap bahasa dan ketidakmungkinan non-komunikasi. Seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, hal ini juga dapat dipahami secara khusus, seperti penggambaran dan penodaan subjek oleh wacana yang membahas mereka, berbagi ide, serta kemungkinan menerima ide-ide tersebut secara tidak kritis. Pada suatu waktu disebut propaganda dan baru-baru ini disebut sebagai penularan sematik. Ancaman komunikasi manusia juga dapat dirincikan dalam istilah teori komunikasi dasar sebagai tidak hanya tujuan tetapi juga hasil, seperti kebisingan dan omong kosong, daripada kejelasan, kebingungan, daripada pemahaman, selip makna yang bertentangan dengan penetapannya, dan ketidakkesepakatan, bahkan kebuntuan daripada keterbukaan dan harmoni, semuanya berada di luar. Dengan demikian, dapat dianggap sebagai ancaman yang mengganggu dan mengganggu stabilitas, yang disebut tatanan komunikasi normal. Berkenaan dengan pengertian komunikasi yang kedua sebagai perlindungan, kita segera menemukan paradoks. Komunikasi yang melindungi terhadap apa? Jawabannya adalah bahwa ia melindungi terhadap dirinya sendiri. Komunikasi melindungi diri ancaman komunikasi melalui komunikasi. Sebagai perlindungan, komunikasi dapat dipahami sebagai penggunaan sumber-sumber linguistik semiotik yang membawa struktur dan makna keberadaan yang digunakan untuk melawan ancaman perusakan oleh cara ekspresi individu, interpersonal, dan atau kelompok yang aktif, baik dalam ucapan, tulisan, atau bentuk ekspresif lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang body as index. Komunikasi manusia mengancam dan melindungi batas-batas pembuatan identitas. Ini mengancam dengan potensi afiliasi, ekspresi, transmisi, dan kemungkinan paparan penularan kesalahpahaman, ketidaksalahpahaman, dan konflik ancaman terhadap penutupan identitas. Komunikasi bisa melindungi identitas, mempertahankan kemungkinan perbedaan dan komunitas, konsekuensi yang berpotensi membatasi yang terakhir. Dikatakan dalam bab sebelumnya,
komunikasi kebal terhadap cara kekuatannya untuk menahan dan mengekang ancaman batas. Kedua, afirmatif, tertutup atau membuka, dan merusak, membuka atau menutup. Yang terjadi, penyebabnya hal ini dilakukan sebagai ajakan untuk membuka kembali ancaman identitas terhadap yang dibawa oleh komunikasi dalam upaya mempertahankan exposure identitas daripada menutupnya sendiri dalam ketidakpedulian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai ajakan untuk membuka kembali ancaman terhadap identitas yang dibawa oleh komunikasi dalam upaya mempertahankan exposure. Melalui komunikasilah identitas diri dibentuk dan dibuka pada perbedaan, dan dengan komunitas juga melalui komunikasi identitas dibentuk dibuka pada individualitas. Dan dengan demikian, pada perbedaan identitas baik individu atau kolektif tidak dibentuk sebelumnya. Dan sebelumnya komunikasi awalnya dilembangkan di dalamnya. Suatu hubungan ontologi atau bekerja satu sama lain yang hidup konsekuensinya praktisnya mungkin tidak hanya berkompromi, tetapi dengan demikian juga memperluas paparan keberadaan. Gagasan tentang bahasa, diri sendiri, dan orang lain, subjektivitas, komunitas, dan komunikasi yang dikembangkan pada bagian-bagian sebelumnya. Dalam buku ini, dalam sehubungan dengan filosofi Jean-Luc Nancy. Meskipun Nancy terkenal karena tulisannya tentang komunitas yang dikembangkan sepanjang karirnya, ia juga banyak menulis tentang topik lukisan, sastra, seni, media, dan yang paling bersemangat, perwujudan manusia. Diterbitkan pada tahun 2006 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2008. Corpus menawarkan satu tingkat kritik ilmiah pada Nancy. Corpus adalah topik filosofis kontinental tentang ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada, identitas, perbedaan, dan perubahan yang ditimbulkan dalam rasa ritual itu. Apa yang menyita perhatian Nancy bukan hanya apa yang disebut sebagai obsesi. Kita di Barat menegaskan bahwa ini tidak dapat dilihat atau disentuh. Ada di sini dan mengambil bentuk tubuh. Terima kasih untuk itu, katanya. Mereka yang membentuk tubuh dengan Tuhan dapat berkomunikasi, tetapi juga keraguan yang ditimbulkan oleh frasa ini, terutama dalam pengunggulannya pada kepastian di tubuh itu. Nancy mengatakan, hoc est name, corpus meum. Ini tubuhku membuatnya hadir saat disentuh, menyajikan sebagai makanan. Namun di sisi lain, tubuh yang dipamerkan adalah benda asing, monster yang tidak dapat ditelan. Maka dimulailah pemikiran Barat sekuler. Corpus menawarkan satu tingkat kritik ilmiah terhadap alasan Barat dengan mengambil titik awal analitik frasa Latin hoc est enim corpus meum. Ini adalah tubuhku. Corpus adalah topik filosofis kontinental terhadap ada yang tidak ada dan tidak ada. Identitas, perbedaan, dan perubahan yang ditimbulkan dalam rasa ritual itu. Apa yang menyita perhatian Nancy bukan hanya dia yang disebut sebagai obsesi. Karena di Barat menegaskan bahwa ini tidak dapat dilihat atau disentuh di sini. Dan mengambil bentuk tubuh.
Mereka yang berbentuk tubuh dengan Tuhan dapat berkomunikasi, tetapi juga keraguan yang ditimbulkan oleh frasa ini, dan terutama dalam penanggulangannya. Pada kepastian tubuh di satu sisi, Nancy mengatakan, hoc est enim corpus meum. Ini tubuhku, menampilkan tubuh dengan benar. Membuatnya hadir satu monster. Corpus menawarkan satu tingkat kritik ilmiah terhadap alasan Barat dengan mengambil titik awal analitik versus Latin hoc enim corpus meum. Ini adalah tubuhku. Korpus adalah topik filosofis kontinental tentang ada dan tidak ada. Identitas, perbedaan, dan perubahan yang ditimbulkan dalam frasa ritual itu. Apa yang menyita perhatian Nancy bukan hanya apa yang disebut sebagai obsesi. Kita di Barat menegaskan bahwa ini tidak dapat dilihat atau disentuh dan mengambil bentuk tubuh. Terima kasih untuk itu, katanya. Mereka yang membentuk tubuh dengan Tuhan dapat berkomunikasi, tetapi juga keraguan yang ditimbulkan oleh frasa ini, terutama dalam pengulangannya pada kepastian tubuh. Di satu sisi, Nancy mengatakan, hoc est enim corpus meum. Ini tubuhku, menampilkan tubuh dengan benar, membuatnya hadir saat tertentu, menyajikan sebagai makanan. Namun, di sisi lain, tubuh yang dipamerkan adalah benda asing. Monster yang tidak dapat ditelan, membuatnya hadir saat disentuh, menyajikan sebagai makanan. Namun, di sisi lain, tubuh yang dipamerkan adalah benda asing. Monster yang tidak dapat ditelan tadi mulailah pemikiran Barat, sekuler, dan juga religius tentang body count. Sebuah paradoks yang paling asing, yang juga tampak paling pantas. Desakan 2000 tahun tentang ketidakhadiran saat ini. Untuk menegaskan bahwa tubuh tidak pernah terjadi. Korpus penting untuk filsafat komunikasi kontemporer. Saya berpendapat karena dalam mempertanyakan wacana tentang tatanan tubuh, totalitas, dan integritas, Nancy menantang kita untuk menghadapi, tetapi tidak harus menyelesaikan batas-batas identitas dalam paparan kita terhadap perbedaan. Korpus dapat dibaca sebagai filsafat kontinental spiral. Ia juga dapat dibaca sebagai filsafat komunikasi kontinental kontemporer. Ia menawarkan sumber daya kritis untuk berpikir tentang komunikasi manusia sebagai pengalaman hubungan dengan orang lain dan diri sendiri yang mendasar bagi rasa dan makna menjadi manusia. Relasi itu sendiri adalah konsep filosofis yang kompleks. Hubungan bukanlah satu substansi, bukan sesuatu yang dapat dijabarkan atau diformalkan. Meskipun itu sendiri tidak berwujud, hubungan dapat didekati secara tidak langsung karena terdiri dari tindakan yang terjadi di antara dalam tubuh, terutama antara diri sendiri dan tubuh seseorang. Tujuan bab ini adalah menentukan perspektif Nancy sebagai pusat filsafat kontinental kontemporer tentang komunikasi perwujudan dan komunitas. Nancy menggeser pemikiran kita dari tubuh sebagai previgent, unfaded, dan milik sendiri, untuk berpikir tentang perwujudan sebagai integritas. Exposure berada dalam penarikan aktif pasif dari kehidupan manusia. Apa yang saya sebut di sini sebagai indeks keberadaan. Diskusi diakhiri dengan komentar kritis tentang batas-batas filosofi tubuh yang menyatu dan paparan relasionalnya. Alih-alih menganggap korpus
adalah kumpulan potongan bit anggota zona status, fungsi kepala, tangan, dan tulang rawan terbakar halus, menyembur, tidur, pencernaan, miring ekstasi. Kompilasi teks tertulis seperti Badan Penelitian Manual Diagnostik, hukum kasus, dan sebagainya. Yang menghubungkan kedua indera adalah prestasi, pembentukan dan penggabungan tubuh dengan tanda dan kode komunikasi melalui wawancara seperti institusi dan kebijakan publik yang melaluinya makna dibuat dari fungsi pengalamannya. Meskipun sebuah tubuh memiliki struktur dan kapasitas untuk kebebasan kekuatan untuk melakukan sebanyak yang telah dilakukan terhadap sebuah tubuh, tidak hanya terorganisir tetapi juga teratur, tidak hanya dibentuk tetapi juga diatur. Merleau-Ponty mencirikan tubuh sebagai selungkup, tetapi yang dimaksud dengan selungkup bukan dari sudut pandang Nancy. Secara spasial dan tempo dengan lingkungan dunia nyatanya, seperti yang dijelaskan, laningan tubuh menghuni ruang dan waktu, tetapi tidak berada di salah satunya. Kita dapat menyebutnya sebagai exterioritas interior, baik di dalam maupun di luar dirinya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang what remains to be taught, community, or being with. Tujuan deskripsi sejauh ini adalah untuk menarik perhatian pada peran yang dimainkan oleh bahasa dan komunikasi di persimpangan subjektivitas atau kesadaran. Perwujudan manusia, kehidupan, dan komunitas manusia, penyeberangan semiotik dari batas-batas identitas. Berangkat dari diskusi itu, bab terakhir ini berfokus pada tugas pemikiran filosofis tentang komunitas. Dari perspektif filsafat komunikasi kontemporer, tugas semacam itu memperdalam diskusi sejauh ini tentang hubungan, keberadaan, perbedaan, komunikasi, non-komunikasi, komunitas, dan kekebalan melalui pemeriksaan eksistensi atau dengan yang bersifat elemental. Konsep dan fenomena komunitas telah lama berdiri sebagai panduan metik untuk penyelidikan komunikasi manusia. Namun, dalam ilmu sosial dan ilmu humaniora, arus utama komunitas atau apa yang disebut Zygmunt Bauman sebagai tanda mimpi tentang surga yang hilang. Dua secara rutin dianggap sebagai suatu kepastian, sesuatu yang dapat dan harus dibangun atau dipertahankan. Biasanya melalui disebut komunikasi yang lebih baik. 3. Namun tanda mimpi tidak menyiratkan bahwa komunitas itu tidak nyata atau hanya imajiner. Sebaliknya, tanda dan wacana tentang komunitas membawa struktur untuk merasakan dan membentuk makna yang dibuat dari pengalaman kita tentang dunia. Dan untuk alasan itu, ia sama nyatanya dan juga simbolis. Namun, meskipun komunitas menonjol dalam beasiswa akademik serta dalam pembelajaran rutin tentang siapa kita, apa yang dimaksud ketika membicarakannya sering sekali tidak jelas dan seperti mimpi. Dalam pengertian itulah, tugas berpikir alih-alih mengendalikan komunitas tidak hanya tetapi juga bertahan. Ini adalah fitur ontologis dasar menjadi manusia berada dalam dan sebagai hubungan, yang menjadi fokus interpretasi Nancy. Dari assign, presuppose with affect a signifier, yang artinya a signified, adalah bersamaan atau bersama-sama seperti esposito. Nancy lebih memilih untuk menekankan ukuran presposisi dengan daripada kata ganti kita atau saya, karena kekuatannya untuk menunjukkan jarak waktu atau pemisahan makhluk kedatangan kepergian mereka dari dalam dan dari luar yang merincikan fluiditas pengalaman dunia kehidupan. Singkatnya, pertanyaan yang memotivasi hidup jika bukan hanya berpikir atau pertanyaan pendorong dari filsafat kontinental adalah bagaimana menjaga
Kondisi kemanusiaan kita bersama hubungan timbal balik atau keberadaan kita dengan bahwa kita dilucuti. Fitur esensialnya adalah tanpa esensi kita meninggalkan keberadaan. Tugas ini mendesak untuk memprediksi dan mempersiapkan upaya-upaya dalam tugas ini yang mungkin menjadi abstrak, daya tarik yang membatasi masyarakat, atau perlindungan yang berlebihan darinya. Komunikasi atau sebagai manusia, imunisasi. Daripada pekerjaan pemeliharaan yang lebih sulit, meskipun tidak kurang mengancam secara individual, keterbukaan dan keterbukaan satu sama lain. Sekarang membahas apa pemikiran menjadi dengan, dan setuhan menambah. Pemahaman pengiriman atau berbagi diri dalam komunikasi sebagai memberi dalam pengalaman sentuhan, yaitu adalah hubungan timbal balik dari kontak dan pemisahan antara tubuh secara radikal. Merusak status pemberian ekspresi, yaitu komunikasi sebagai sumbangan sehubungan dengan, katakanlah, memberikan diri sendiri untuk kebaikan bersama. Karena berada bersama adalah fundamental untuk menjadi manusia. Tindakan menyerahkan diri atau menjangkau untuk melakukan kontak dengan seseorang atau sesuatu, seperti dengan partisipasi aktif dalam wacana publik, harus dipahami sebagai fundamental berada dalam bahasa, yang sebagai dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dari volume ini, sama dengan mengambil tanggung jawab secara logis, bukan secara moral untuk seseorang yang harus dan harus menjadi dalam bahasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kali ini saya akan membahas tentang kasus fenomena Kerajaan Sunda Empire. Pada awal tahun 2020, Indonesia dihebohkan dengan fenomena munculnya kerajaan fiktif yang viral. Sunda Empire merupakan kekaisaran matahari yang dapat mengendalikan nuklir dan mengaku menjadi pewaris harta benda bumi yang jatuh di zaman Kerajaan Pajajaran Siliwangi dan mengaku mempunyai sertifikatnya. Kelompok ini mengklaim sebagai perkumpulan yang mengatur pemerintahan dunia, dan mereka juga memprediksi pemerintahan dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020. Sunda Empire muncul ketika mengadakan upacara di Taman Isola di dalam kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Setiabudi, Sukasari, Kota Bandung. Maka dari itu, polisi menetapkan 3 petinggi Sunda Empire sebagai tersangka pada 18 Juni 2020. Kasus Sunda Empire mulai disidangkan di Bandung. Tim jaksa penuntut umum atau JPU pun mengatakan bahwa keterangan petinggi Sunda Empire menyimpang dan dituntut 4 tahun penjara. Masalah lainnya yang akan dituntut dikaji adalah faktor-faktor yang mengandung fakta banyaknya orang yang bersedia menjadi pengikut para kerajaan fiktif yang penuh dengan tipu daya di Indonesia. Baik, selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Pembahasan. Pada salah satu kasus fenomena kerajaan fiktif, Sunda Empire merupakan komunitas penyimpangan sosial yang sangat berdampak negatif bagi Indonesia. Gerakan ini bermula hanya sebatas di media sosial, yang akhirnya terbentuk sejarah nyata dan viral setelah akun Facebook dari seseorang yang diduga anggota Sunda Empire bernama Reni Kairani Miller melakukan unggahan status yang membuat geger pengguna Facebook. Pada unggahan tersebut, ia menulis tentang keberadaan Sunda Empire dengan melampirkan beberapa foto orang yang menggunakan seragam militer. Petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana, mengklaim bahwa hal-hal yang tidak masuk akal seperti Pentagon di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berasal dari Bandung. Rangga juga memberikan pernyataan kontroversial bahwa Sunda Empire mampu menyelamatkan bumi dan menghentikan perang nuklir. Dia juga menyatakan Jack Ma dan Bill Gates akan bergabung dengan Sunda Empire. Ia juga mengaku bahwa wilayah Nusantara bukan hanya Indonesia saja,
tetapi juga mencakup 54 negara yang membentang dari Australia hingga Korea. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Roy Suryo, kemudian melaporkan petinggi Sunda Empire ke polisi karena diduga telah mengganti sejarah PBB dan NATO. Mereka ditangkap atas tindakan penyebaran berita bohong. Hakim menyatakan mereka terbukti bersalah atas penyiaran berita bohong hingga membuat keonaran sesuai dakwaan pertama pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, ya ini. Keterkaitan kasus fenomena Kerajaan Sunda Empire. Kasus yang diangkat merupakan kasus yang berkaitan dengan penyimpangan sosial. Mengapa penyimpangan sosial? Karena statement mengenai Sunda Empire terlalu imajinatif, sehingga banyak pihak yang menyebut bahwa mereka sebenarnya mempunyai penyakit mengenai permasalahan psikolog maupun mental. Dalam melakukan komunikasi, manusia menggunakan body gesture dalam menyampaikan pesan dan manusia berinteraksi bersama orang lain. Slide selanjutnya. Melakukan pembahasan tentang bab sebelumnya telah melakukan tentang Sunda Empire Undang-Undang Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindakan menyiarkan berita bohong dengan dan pokok-pokok permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sampai saat ini, jumlah masyarakat Indonesia yang telah tertipu dan dirugikan mencapai ribuan orang. Penyebab masyarakat Indonesia mudah tertipu oleh keberadaan kerajaan fiktif adalah karena masyarakat Indonesia memiliki mental yang lemah dan kurang terdidik dengan berita-berita fakta. Kenyataan bahwa orang-orang zaman dahulu yang sudah terbiasa patuh akan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan membuat masyarakat sekarang menjadi lebih mudah ditipu rayuan palsu oleh kerajaan fiktif. Para pelopor dan pendiri kerajaan fiktif menjanjikan pengikutnya dengan gaji yang tinggi dan status sosial agar terlihat terhormat di mata orang lain. Padahal semua itu hanya tipuan belaka yang mendukung keberhasilan motif pendiri kerajaan fiktif itu untuk memperoleh kekayaan dan kemampuan di kalangan masyarakat luas. Saran berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran. Kami berharap agar kedepannya tidak ada lagi yang membuat kegaduhan yang merugikan dengan mengatasnamakan instansi pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, dan tidak lagi ada yang mengatasnamakan sejarah hanya untuk meraih keuntungan bagi diri sendiri, sebab akan ada banyak hal yang merasa dirugikan, termasuk dari tokoh sejarah tersebut. Masyarakat harus lebih paham dan menganut budaya penyebaran informasi faktual sehingga memotivasi generasi-generasi muda Indonesia untuk membawa negeri ke masa depan yang lebih cerah dan mencapai tujuan negara maju yang realistis dan dapat memberi pemahaman serta kesadaran pembaca yang dapat terbangun bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang mudah percaya dengan teori-teori konspiratif dan itu merupakan hal yang perlu diberi perhatian lebih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.